شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, selesai sudah kita sholat subuh. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana kajian rutin setelah sholat subuh. Kita mengkaji kitab Majalis Syahri Ramadan, majelis-majelis bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya, majelis pertama sudah kita selesaikan fi fadli syahri Ramadan, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan di setelah subuh dan zuhur, ya. Sudah kita jelaskan. Sedikit kita ulangi lagi. Di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Artinya pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Kemudian hadis Nabi SAW, yaitu hadis dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian hadis berikutnya, Rasulullah bersabda, umatku diberikan 5 keistimewaan, 5 kelebihan di bulan Ramadan, yang mana 5 hal tersebut belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa saja 5 hal tersebut? Pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, para malaikat memohon ampunan untuk orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian yang ketiga, setiap hari Allah memperindah surganya. Kemudian yang keempat, syaitan-syaitan dibelenggu, mereka tidak bebas berkeliaran sebagaimana pada bulan yang lain. Yang terakhir, diampuni dosa mereka di akhir malam. Ketika Rasulullah ditanyakan makna diampuni di akhir malam, apakah malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, tidak. Artinya bukan hanya di malam Lailatul Qadar diampuni. Kata Nabi, orang yang beramal disempurnakan pahalanya apabila selesai melaksanakan amalannya. Artinya setelah setiap siang hari kita berpuasa, malam hari sholat tarawih, kemudian tambah lagi tadarus dan yang lainnya, maka di akhir malam dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita jelaskan, ya. Kemudian kita masuk majelis yang kedua, fi fadlis siyam, keutamaan puasa. Kalau tadi keutamaan bulan Ramadan, berarti menunjukkan keutamaan waktu, yaitu di bulan Ramadannya. Sekarang keutamaan puasa, berarti amalan di bulan Ramadan yang disyariatkan, yaitu puasa, ya. Baiklah, ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan puasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa ini kepada semua umat.
di antara keutamaan puasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada semua umat. Karena diwajibkannya kepada semua umat, maka di sini kata para ulama menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat agung. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah 183, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum kita diwajibkan berpuasa. Hanya saja wallahu a'lam, tentu tata cara puasanya berbeda, jumlahnya berbeda, kemudian waktu pelaksanaan juga berbeda. Namun untuk umat terdahulu mereka juga dianjurkan berpuasa. Nah, kemudian di antara keutamaan puasa juga bahwa puasa sebagai sebab untuk pengampunan dosa. Nah, di antara keutamaan puasa adalah sebagai sebab untuk pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Di sini Nabi sebutkan karena iman, artinya karena beriman kepada Allah, karena ridho dengan kewajiban puasa, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya yakin dengan melaksanakan ibadah puasa Allah akan memberikan kita pahala, kemudian ikhlas untuk melaksanakannya. Maka kata Nabi, diampuni dosa yang telah lalu. Masya Allah ya. Jadi hadis yang kita bacakan sebelumnya menunjukkan bahwa di akhir malam dosa orang yang berpuasa Allah ampuni. Kemudian berpuasa di siang hari Allah ampuni. Riwayat kedua mengatakan man qoma Ramadhana, barang siapa melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu baik salat tarawih ataupun salat tahajud, maka Allah ampuni juga dosanya. Berarti bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan dosa. Kemudian ada riwayat kedua menyatakan bahwa as-salawatul khamsu wal jumu'ah illal jumu'ah, antara salat yang 5 waktu, kemudian dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya, mukaffirat adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa selagi dosa besar dijauhkan. Artinya apa? Antara salat yang 5 waktu ya, dari subuh sampai ke zuhur, ini pengampunan dosa. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Artinya di antara salat yang 5 waktu tadi, jarak tersebut merupakan pengampunan dosa. Kemudian Jumat 1 ke Jumat berikutnya, dari Jumat 1 ke Jumat berikutnya pengampunan dosa. Dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya juga pengampunan dosa. Nah, hanya saja di sini dikatakan selagi dosa besar dijauhi. Maknanya apa? Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan yang diampuni itu dosa kecil. Sebagian ulama menyatakan yang diampuni adalah dosa kecil. Adapun dosa besar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama mengatakan baik amalan puasa, amalan wudu, amalan salat dan amalan lainnya, maka itu adalah pengampunan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, intinya adalah pengampunan dosa. Tentu kita berharap
dosa kita Allah ampuni, baik dosa kecil maupun dosa besar ya. Kemudian di antara keutamaan puasa juga bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi pahala orang berpuasa tanpa hisab, artinya tanpa batas. Ini keutamaan orang yang berpuasa, pahalanya Allah berikan tanpa batas. Di dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Bukan kursi ya. Qudsi artinya kudus. Kudus maknanya suci. Artinya hadis yang disandarkan kepada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Allah? Qala Allah taala kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan untuk anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Sesungguhnya puasa itu kata Allah untuk saya dan saya yang membalasnya. Saya yang memberikan ganjarannya. Wasiyamu junnah. Puasa adalah perisai. Apabila kalian berpuasa kata Nabi, apabila kalian berpuasa kata Allah, maka fala yarfuth wa la yaskhab. Jangan melakukan perbuatan fasik. Jangan berteriak. Artinya jangan buat kegaduhan ya. Fa in sabahu ahad. Jika ada orang yang mencela dia, menghina, mencela sejenisnya, au qatalahu atau menyerangnya, falyakul inni shaim. Ucapkanlah saya lagi berpuasa. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, menzalimi kita, mencela dan yang lainnya, maka ucapkan saya lagi berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, la khulufu fami shaib atyab indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi kasturi. Li shaim farhatan, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Apa dua kegembiraan? Idza aftara fariha bi fitrihi. Pertama, apabila berbuka. Apabila berbuka, bergembira dengan bukaannya. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Yang kedua, nanti di akhirat bertemu dengan Rabbnya, gembira dengan membawa pahala puasa. Jadi bergembira dua ya. Pertama saat berbuka bergembira, yang kedua nanti bertemu dengan Allah membawa pahala puasa. Bila hadis ini menunjukkan kata Allah, semua amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Apa makna hadis ini? Di sini dikatakan semua amalan manusia untuk dia kecuali puasa. Puasa ini khusus untuk Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa kata Allah untuk Allah, saya yang membalasnya. Di sini banyak penjelasan para ulama ya. Di antaranya ada disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah bahwa nanti di hari kiamat ketika ada orang yang berbuat zalim, maka dosa orang pahala orang berbuat zalim diberikan kepada orang yang dizalimi. Hadis sahih Rasulullah katakan, atadruna mal muflis? Tahukah kalian, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang bangkrut itu man la dirham lana wala mata'. Yang bangkrut itu yang tak punya dirham, tak punya rupiah lah kalau bahasa kita ya. Yang tidak punya duit, tak punya harta benda. Kata Nabi, yang bangkrut bukan macam itu. Yang bangkrut itu nanti di hari kiamat umatku membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala amalan lainnya, akan tetapi syatama hadza wa qazafa hadza wa safaka dama hadza, akan tetapi dia menfitnah saudaranya, dia menuduh saudaranya, dia memukul saudaranya, menumpahkan darah saudaranya. Artinya melakukan pembunuhan atau berbuat zalim. Baik dia menzalimi
dengan lisannya, dengan tangan dan yang lain. Nah, ketika dia berbuat zalim kepada saudaranya, maka pahala orang yang berbuat zalim ini diserahkan kepada orang yang dizalimi. Nah, ternyata orang yang dizalimi punya dosa pula. Dosa orang dizalimi ditangguhkan kepada orang yang berbuat zalim. Nauzubillah. Sudahlah pahala kita kasih ke orang lain, dosa dia dikasihkan pula ke kita sampai habis semuanya. Tsumma turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke neraka, kata Nabi. Itulah orang yang bangkrut. Artinya capek beramal tapi amalan untuk orang lain. Nah, kecuali puasa, kecuali pahala puasa tak bisa diberikan. Ini menurut ulama, di antaranya Sufyan bin Uyainah. Artinya kalau pahala salat bisa diberikan, pahala yang lain bisa, kecuali puasa. Apa sebab? Karena puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian puasa adalah perisai, tameng, pelindung. Artinya apa? Puasa itu perisai, sehingga dengan melakukan puasa kita tak mau berbuat maksiat. Ingin melakukan kejahatan, ingat puasa. Ketika ada orang menzalimi kita juga, berbuat jahat, mau dibalas tak jadi. Apa sebab? Karena lagi berpuasa. Makanya kalau ada orang yang tak baik kepada kita, ucapkan saya lagi berpuasa. Tapi jangan salah paham pula, nanti udah berbuka baru balas ya. Jadi ucapkan saya lagi berpuasa. Artinya puasa ini sebagai tameng, pelindung, sehingga kita terlindung dari melakukan kejahatan. Ada riwayat kedua mengatakan puasa pelindung, melindungi diri kita dari api neraka. Apa sebab? Karena ketika kita mau melakukan maksiat tidak jadi. Apa sebab? Karena kita berpuasa. Tak jadi masuk neraka karena berpuasa, karena tak jadi melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian sini juga disebutkan orang yang berpuasa bau mulutnya lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini sudah sering kita sampaikan. Ini kelebihan orang yang berpuasa, dengan catatan indallah. Indallah itu artinya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, silakan nanti coba jam 12 ke atas ya. Jam 12 ke atas silakan menguap, kasih uapnya pada orang lain. Kemudian terakhir kata Allah di dalam diskusi, orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Apa dua kegembiraannya? Pertama, ketika berbuka. Gembira nak ketika buka? Gembira ya? Makanya sebelum berbuka ke pasar beduk semuanya dibeli. Karena apa? Karena ingin berbuka. Jadi sudah dari subuh sampai maghrib menahan. Ketika azan maghrib luar biasa bergembiranya. Sehingga semua pun dibeli. Ternyata ketika berbuka tak pula semua dimakan. Akhirnya mubazir ya. Jadi bergembira ketika berbuka. Kemudian yang kedua nanti di akhirat, belaqiya rabbahu, bertemu dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa pahala puasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bala ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk berpuasa hari ini. Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.